Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita kembali lagi bertemu dalam kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari materi yang berhubungan dengan suhu, yaitu lanjutannya kalor. Silakan Ananda perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama secangkir kopi panas, yang kedua adalah segelas es teh atau segelas teh es. Timbul pertanyaan pertama, bagaimana suhu awal secangkir kopi dan segelas es teh ini seandainya Nanda pegang? Coba dibayangkan apa yang Nanda rasakan. Pastinya secangkir kopi ini akan terasa panas, kemudian segelas teh es ini akan terasa dingin. Kemudian setelah dibiarkan selama 15 menit, ya, biarkan, kemudian kita pegang kembali, perubahan apa yang Anda rasakan. Pasti secangkir kopi ini, ya, panasnya akan berkurang, ya. Panasnya berkurang, begitu juga dengan segelas teh es ini, dinginnya juga akan berkurang. Teh dingin akan menjadi hangat, atau dinginnya berkurang, ya, bisa jadi itu kalimatnya, jika mendapatkan energi panas dari lingkungan. Kemudian kopi panas akan menjadi hangat atau mungkin bisa menjadi dingin, panasnya berkurang karena melepaskan energi dari dalam. Semuanya ini kita sebut sebagai kalor, ya. Semuanya ini ada perubahan suhu, kemudian ada energi yang dilepaskan, ada energi yang diterima dari lingkungan. Semuanya kita sebut sebagai kalor, di mana kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau kita misalkan yang ini secangkir kopi, di mana secangkir kopi ini suhunya lebih tinggi daripada suhu yang ada di sekitarnya, maka dia akan berpindah ke suhu yang ada lingkungannya, maka panas kopi ini akan berkurang. Kemudian segelas teh es ini suhunya lebih dingin daripada suhu yang ada sekitar lingkungannya, maka dia akan mendapatkan energi panas dari suhu yang ada di lingkungannya, makanya dingin dari teh es ini, teh gelas ini juga akan berkurang. Kalor ini mempunyai satuan joule, ya, atau kalori. Lalu joule dan kalori ini punya hubungan di mana 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sekarang kita lihat kalor bisa merubah wujud benda, ya. Kalor bisa merubah wujud benda, juga bisa merubah suhu benda. Ketika 1 gram es dalam suhu 0 derajat Celcius dipanaskan, ini api, ya, dipanaskan, itu diperlukan kalor agar berubah wujud dari es menjadi air. Kalor yang diperlukan itu nilainya sebesar Q sama dengan M dikali L. Kemudian 1 gram air dari suhu 0 derajat itu untuk merubahnya ke suhu 100 derajat Celcius itu juga diperlukan kalor. Kalornya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Bersama ini juga sudah Anda temukan ketika Anda duduk di bangku SMP. Kemudian dari 1 gram air dengan suhu 100 derajat Celcius berubah wujud menjadi uap air, itu juga diperlukan kalor, mana nilai kalornya sebesar M dikali U.
L ini adalah kalor laten ya. U di sini adalah kalor laten. Karena di sini L, biasanya di sini disebut kalor laten S atau kalor laten lebor. Di sini kalor laten uap. Kalor tadi dikatakan bahwa bisa merubah wujud. Perubahan wujud benda itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bisa di antara tiga zat ini. Zat cair, padat, dan gas. Perubahan wujud dari padat ke cair itu namanya melebor ya, atau ini ya, melebor. Sedangkan dari cair ke padat membeku atau freezing, membeku. Dari cair ke gas itu menguap. Dan dari gas ke cair itu kondensasi atau bahasa kitanya mengembun. Kemudian dari gas ke padat itu namanya deposisi. Kemudian dari padat ke gas itu namanya sublimasi atau menyublim ya. Menyublim. Jadi kalau kita buat kesimpulannya adalah, kesimpulan pertama yaitu kalor yang diperlukan untuk merubah wujud kemudian kalor yang diperlukan untuk merubah suhu. Untuk merubah wujud, nilai kalornya adalah M dikali L, karena L ini adalah kalor laten, satuannya adalah joule per kilogram. M ini massa ya, tidak perlu dibuat lagi. Q ini adalah kalor. Kemudian kalau diperlukan untuk merubah suhu, nilainya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana C ini adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T ini perubahan suhu. Sekarang kita lihat kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K ya. C sama dengan Q per M dikali delta T. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg M ini sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Makin kecil nilai kalor jenis, suhu benda akan cepat lebih naik ya. Suhu benda akan lebih cepat naik dan sebaliknya. Yang kedua yaitu kapasitas kalor. Didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Kalau ini C nya kecil, untuk kapasitas kalor itu C besar ya. Ianya sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M dikali C. Yang massa ini kalor jenis, mana satuan kapasitas kalor ini adalah kapasitas kalor joule per ini joule per derajat Celcius. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap dan kapasitas kalor air tersebut.
Di sini ada massa air sebesar 3 kg. Kemudian bersuhu 10 derajat dipanaskan hingga bersuhu. Berarti di sini ada perubahan suhu dari 10 ke 35, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian C air, ini ya air, kita buat sini Ca sebesar 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan kalori yang diserap dan kapasitas kalor. Yang A, Q sama dengan, ini kita buat A, ini kita buat B ya, M kali C kali delta T. M 3 kilo, C nya 4186, delta T 25. Berarti nilai kalori yang diserap adalah, ini coba dibantu mengalihkan menggunakan kalkulator. Nilainya sekitar 300.000 ya, 313.950 Joule. Kemudian yang B, kapasitas kalor. C besar, bisa menggunakan Q per delta T atau M kali C. Yang paling mudah kita gunakan M kali C ya, M dikali C. M ini adalah massa air, ini dia 3 kg, C nya adalah ini 4186. Maka kapasitas kalor air tersebut adalah, ini kalau kita kali 12,558 Joule per derajat Celcius. Kita lihat lagi bahasannya selanjutnya, yaitu azas Black. Azas Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyak kalor yang dilepas, zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas ini adalah suhunya yang tinggi ya. Kemudian yang menerima ini adalah suhu yang lebih rendah. Kemudian nanti ada namanya suhu campuran. Suhu campuran ini adalah suhu yang dihasilkan oleh benda yang berbeda suhu, oleh benda yang berbeda suhu yang telah mencapai kesetimbangan termal. Biasanya suhu campuran ini dilambangkan sebagai TC ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram per derajat Celcius. Suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal adalah ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara paling mudah kita buat garis seperti ini. Ini adalah grafik ya. Di sini suhu yang paling tinggi, di bawah suhu yang paling rendah. Suhu yang paling tinggi dimiliki oleh 1 gram air. Suhunya 90 derajat. Ini massa M1 karena dia tinggi ya. 100 gram. Kemudian suhu yang kedua itu 30 derajat Celcius. Berarti ini bertindak sebagai M2, yaitu 200 gram. Q lepas sama dengan Q terima. Berarti di sini ada M, ada C, ada delta T ya, Q ya. M, ada C, ada delta T. Karena yang melepas ini adalah suhu tinggi dan sudah kita beri indeks 1, maka di sini M1, di sini delta T1. Yang terima M2, di sini delta T2. Kenapa C-nya tidak beri indeks 1, 2? Karena jenis bahannya sama, jenis zatnya sama, yaitu sama-sama air.
maka ini bisa kita hapus nantinya. Delta T1 ini siapa? Nah, kita lihat, pasti ketika massa 100 gram air ini dicampur dengan massa 200 gram, nanti akan mencapai suhu kesetimbangan di antara suhu 30 dan 90. Kita anggap suhunya sekitar sini ya, yaitu TC, suhu setimbang tadi atau suhu campuran. Maka nilai delta T1 ini adalah M1 dikali C, yaitu suhu tinggi dikurang TC, 90 dikurang TC sama dengan M2 dikali C, kemudian TC dikurang suhu yang rendahnya 30. Ya, cukup mudah. Jadi cukup dibuat grafik ini, tentukan siapa suhunya yang paling tinggi, masanya dibuat, kemudian ditentukan suhu campurannya, pasti berada di antara suhu tinggi dan suhu rendah ini. Ini kita coret karena sama-sama dari zat cair. M1 nilainya 100 gram dikali 90 dikurang TC, M2 nilainya 200 gram, TC dikurang 30. Ini boleh kita coret ya, 0 kiri kanan, kemudian 1 kali 90 dikurang TC, 2 dikali TC 2 TC, 2 dikali 30 60. Ini kita pindah, ini juga kita pindah, berarti 90 ditambah 60, 2 TC ditambah TC. Ini 150, ini 3 TC, maka TC adalah 150 per 3. Nilainya sebesar 50 derajat Celcius. Berarti suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Pasti berada di antara rentang ini 30 dan 90. Kita lihat soal lain. Kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kJ. KJ ini adalah kilojoule ya. Berapakah kalor jenis zat tersebut? M sama dengan 3 kg, kemudian untuk menaikkan suhu dari 10 ke 80, berarti itu ada perubahan suhu sebesar 70 derajat Celcius ya. Delta T 70 derajat Celcius. Kemudian kalor yang dibutuhkan ini, kalau sudah ada satuan kilojoule ini, berarti simbolnya adalah Ki, 9,45 kJ. Cuma bukan ini yang kita gunakan ya, angkanya 9,45 kali 10 pangkat 3 joule. Ini kilo, harus kita konversi dulu ke dalam satuan joule, berarti dikali 1000. Apakah kalau jenis itu C kecil? Q sama dengan M C dikali delta T, maka nilai C sendiri adalah Q per M dikali delta T. C sama dengan ini 9,45 dikali 10 pangkat 3, M nya 3, delta T nya 70. Ini kalau dicari nilainya adalah 45 joule per kilogram derajat Celcius. Soal selanjutnya, sebongkah es dengan massa 100 gram memiliki suhu min 10 derajat Celcius. Jika es tersebut ingin diubah menjadi air yang bersuhu 10 derajat Celcius, berapakah kalori yang harus diberikan? Di sini disebutkan kalau jenis air 4200, kalau jenis es 2100, kalau label es 336 kJ, masih kJ lagi ya. Berarti ini kita ganti jadi 336 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram, karena satuan ini yang kita gunakan ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita buatkan grafiknya dulu ya. Ini grafik ini pasti tidak mudah dilupakan oleh Ananda, karena ini sudah dibahas dulu ketika pelajaran IPA di bangku SMP. Kita lihat bahwa ini adalah suhu min 10 ini ya. Di sini masih berbentuk es, dan di sini suhu 0. Di sini ada perubahan wujud dari es menjadi air, dan di sini untuk menaikkan suhunya menjadi 10
derajat Celcius. Maka di sini untuk merubah es ini menjadi suhu 0 itu dibutuhkan kalor 1. Untuk merubah es menjadi air itu dibutuhkan kalor 2. Untuk merubah suhu dari 0 ke 10 itu dibutuhkan kalor 3. Maka kalor yang harus diberikan adalah sebesar Q sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Untuk itu kita hitung Q1 dulu. Q1 adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu, yaitu M C delta T. C-nya C siapa? Karena di sini masih berbentuk S, maka C-nya di sini ada CS ya. M-nya 100 gram. 100 gram ini kita konversi dulu ke kilogram, yaitu 0,1 kilogram. Ini 0,1 CS, kalor jenis S yaitu 2100. Delta T yaitu perubahan suhu dari -10 ke 0, itu kan ada perubahan suhu sebesar 10 ya, tidak perlu dipermasalahkan plus minusnya, yang penting perubahannya berapa. Dikali 10, maka nilai Q1 sebesar 2100 Joule. Kemudian Q2 yaitu kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud. Merubah wujud berarti M dikali L ya, merubah wujud. M-nya masih 0,1, L ini siapa? Kalor lebur S atau kalor laten. Ini 336 kali 10 pangkat 3 atau 336.000. Berarti nilai Q2 sama dengan 33.600 Joule. Q3 sama dengan ini kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu dari 0 ke 10, yaitu M C dikali delta T. M di sini siapa? Masih M yang sama ya, karena hanya berubah wujud dari es ke air. 0,1. C ini siapa? Karena di sini sudah berbentuk air, maka C di sini ada C air. Nilai kalor jenisnya adalah 4200. Delta T nya berapa? Dari 0 ke 10, yaitu 10. Q3 sama dengan 4200 Joule. Maka nilai totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q sama dengan 2100 ditambah 33600 tambah 4200. Maka nilai Q adalah apa ini? 39900 Joule. Baiklah Anda semua, mungkin ini yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicatat kembali ke dalam buku catatannya. Tolong dipatuhi segala aturan yang sudah disampaikan. Jika ada yang melanggar, apalagi tidak mau ikut andil dalam permainan fisika, bahkan tidak acuh sama sekali, asalkan Anda nikmati nilai yang nanti akan diberikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.